Salam sejahtera. Saya Dewayu adalah Desita Virginie dari kelas Basmia 1 absen 9. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percobaan mengenai hukum hook dengan menggunakan karet gelang. Silakan disimak videonya. Langkah pertama adalah siapkan 2 buah karet, lalu gabungkan kedua karet tersebut menggunakan simpul angka 8. Langkah kedua adalah mengikat salah satu ujung karet ke mulut botol hingga ikatan dirasa cukup erat. Selanjutnya adalah menuangkan air ke gelas takar. Di sini saya menggunakan takaran 100 ml untuk data pertama. Lalu kita bisa menuangkan air tadi ke dalam botol. Lalu tutuplah botol dengan cukup erat agar nanti pada saat digantung, karet tidak akan bergeser. Selanjutnya kita bisa menggantungkan ujung karet ke paku yang tertempel di dinding. Dilanjutkan dengan mengukur panjang karet dari ujung karet yang ada di paku ke pangkal ikatan karet yang ada di mulut botol. Untuk data pertama saya mendapatkan hasil 9,5 cm. Untuk data kedua sampai data kelima kita bisa mengulangi langkah-langkah yang dilakukan pada data pertama. Dan untuk data kedua, saya mendapatkan hasil 14 cm. Untuk data ketiga, saya mendapatkan hasil 17,5 cm. Untuk 400 ml, saya mendapatkan hasil 21 cm. Data terakhir saya mendapatkan hasil 24 cm. Jangan lupa untuk menuliskan data hasil percobaan tadi dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini merupakan data hasil percobaan yang kita catat tadi ya. Nah, data-data ini akan kita pindahkan ke tabel data hasil percobaan, yaitu seperti ini. Data hasil percobaan ini berguna bagi kita untuk menentukan gaya tarik dan juga pertambahan panjang pegas. Gaya tarik dan pertambahan panjang pegas ini dicari untuk menentukan konstanta pegas nanti. Dalam memasukkan data ke tabel data hasil percobaan, kita harus memperhatikan satuan-satuannya. Seperti massa beban ini, satuannya kita tetapkan sebagai kilogram. Jadi satuan kita yang sebelumnya itu mililiter harus kita ubah dulu menjadi kilogram. Seperti contohnya 100 mili itu menjadi 0,1 kg, 200 mili menjadi 0,2 kg, dan seterusnya. Untuk panjang pegas, ini merupakan panjang awal karet sebelum diberi beban. Nah, panjang awal karet sebelum diberi beban dari hasil percobaan itu merupakan 7 cm. Kita ubah ke bentuk meter menjadi 0,07 meter. Selanjutnya ke gaya tarik. Untuk mencari gaya tarik, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan massa kali gravitasi. Di mana di sini saya menggunakan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Langsung saja masukkan data dari massa beban dikali gravitasi menjadi seperti ini.
0,1 dikali 10 menghasilkan 1 Newton, 0,2 kali 10 menghasilkan 2 Newton, dan seterusnya. Untuk yang terakhir, pertambahan panjang pegas, itu kita cari dengan panjang karet setelah diberi beban dikurangi panjang awal karet sebelum diberi beban, dimana yang kita sudah dapat dari hasil percobaan tadi, yaitu 9,5 cm, 14 cm, dan seterusnya. Nah, panjang karet yang setelah diberi beban ini kita harus ubah ke bentuk meter terlebih dahulu. Menjadi seperti ini, 0,095, 0,14, dan seterusnya. Nah, lalu kita bisa kurangi dengan panjang pegas, yaitu 0,07 menghasilkan data seperti berikut. Nah, data-data ini kita masukkan ke pertambahan panjang pegas. Dan itulah untuk melengkapi tabel data hasil percobaan kita. Kita lanjut ke analisis data percobaan ya. Di sini untuk grafik pengaruh F atau gaya saya menggunakan grafik garis seperti ini, dan untuk analisis konstanta pegas saya menggunakan tabel seperti ini. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk konstanta pegas itu diperlukan gaya tarik F dan juga pertambahan panjang pegas yang tadi kita sudah cari ya. Nah, untuk analisis data grafik pengaruh F, kita buat sumbu X dan Y seperti ini. Untuk yang horizontal, saya memakai delta X atau pertambahan panjang pegas, dan untuk sumbu vertikal, saya memakai F sebagai sumbu vertikalnya. Dan hasilnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya adalah analisis konstanta pegasnya. Untuk rumus mencari konstanta pegas, kita hanya perlu membagi F dengan pertambahan panjang pegas. Contohnya adalah 1 Newton, itu kita bagi dengan 0,025 meter, menghasilkan 40 Newton per meter. Begitu pula dengan 2 Newton dibagi 0,7 meter, menghasilkan 2,85 Newton per meter, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa mencari sigma K atau sigma konstanta pegas dan juga rata-rata konstantanya. Nah, cara untuk mencari sigma K-nya kita tinggal tambahkan konstanta-konstanta tadi semua. Di sini saya menambahkan 40 tambah 2,85 tambah 28,5 dan seterusnya, menghasilkan hasil 129,25 Newton per meter. Nah, untuk mencari rata-ratanya kita tinggal bagi hasil sigma K ini dengan jumlah data. Nah, karena jumlah data di sini ada 5, maka saya bagi dengan 5, menghasilkan hasil 25,85 Newton per meter.